wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. Alim ulama seluruh bendang dalam negari yang kita muliakan, angku-angku nenek mama kapai sampai batang pulang sampai bapak itu nam awak sama-sama hormati muliakan. Mulakan ruang langsung mando seluruh dan hadir para pelayat rahimahullah. Telah datang waktunya sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, tak bisa diundur walau sesaat. Bosan hidup, ingin cepat mati pun tak bisa dimajukan walau satu detik. Dan hari ini telah sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, takdir yang telah dibuat jauh sebelum beliau lahir ke bumi ini, bahwa tepat semalam tadi malam jam berapa? 9 malam, Bapak Idrus di usia 85 tahun telah menepati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau kita saksikan sudah menjadi mayat dan menjadi tanggung jawab kita untuk memandikan, mengkafani, lalu sebentar lagi mensolati, kemudian mengkuburkannya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai hamba beriman, Allah menyatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan oleh kalian, kematian yang kalian selalu menghindar darinya pasti akan datang menemuimu, pasti akan datang menjumpaimu dalam keadaan apapun. Tak peduli dia kepala negara atau rakyat biasa, tak peduli dia orang kaya atau miskin papa, tak peduli dia orang terkenal atau bahkan hanya sendiri saja. Kalau sudah waktunya tinggal menunggu giliran saja. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum pula kita datang ajalnya, kita sempurnakan ikhtiar kita dan doa-doa kita untuk almarhum. Semoga saat kita nanti seperti beliau, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati saudara-saudara kita yang masih hidup untuk tulus menyelenggarakan jenazahnya, untuk tulus mendoakannya. Karena harapan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, idza mata ibnu adam yang qata'a amaluhum. Bila beliau punya dosa, tak bisa tobat lagi. Bila beliau punya kesalahan, tak bisa perbaiki lagi. Kalau sudah meninggal dunia anak keturunan Adam itu terputus semua amalnya, kecuali amal jariah, ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Oleh karenanya kepada anak-anak beliau, doakan beliau jangan menunggu di waktu maghrib, jangan menunggu di waktu isya. Bisa doakan saat ini, doakan saat ini. Saudara-saudara, saat nanti beliau akan masuk ke dalam alam kubur, maka saudara ketahui, kita yang di dunia sangat ditunggu-tunggu doanya, terutama anak yang soleh. Jadi kalau mau makan, bayangkan, boleh jadi ibu ayah kita di alam kubur kelaparan, doakan beliau. Saat kita mencari kesejukan, boleh jadi anak ayah ibu kita dalam kubur itu kepanasan, doakan beliau. Doakanlah wahai bapak ibu sekalian untuk ibu ayah kita yang ada di dalam kubur. Lalu satu ketika Rasulullah SAW menjelaskan, ada seseorang yang bangkit dari kuburnya, lalu ketika bangkit dia terkejut. Dulu saya masuk kubur banyak dosa, dulu saya masuk kubur banyak maksiat, dulu saya masuk kubur itu disiksa, tapi sekarang kenapa tiba-tiba saya lahir dan bangkit sempurna? Rupanya kata Nabi, itulah doa orang-orang yang beriman. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita mulailah bersama-sama saat ini
bahwa nama Bapak Idrus almarhum itu hanya tinggal dalam kenangan dan kita doakan setiap waktunya. Setuju Pak Ibu? Setuju. Kita doakan Pak Ibu dalam sholat-sholat kita. Dan diantara doa yang umum adalah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Di samping itu Bapak Ibu, ada satu hal yang bisa membuat beliau terhambat dari segala kebaikan. Apa itu? Ketika dunia dulu beliau hidup, beliau punya salah sama orang, beliau punya keliru sama orang, maka Allah Subhanahu wa taala mendorong kita wal'afina 'anin nas, maafkan segala kesalahan manusia, diam-diam maupun terang-terangan. Bapak Ibu, kita bilang hari ini, ya Allah, kami redha untuk memaafkan kesalahan almarhum Bapak Idrus. Sama-sama Bapak Ibu, ya Allah, Ya Allah, kami redha memaafkan kesalahan Bapak Idrus. kesalahan Bapak Idrus. Kami redha memaafkan kesalahan siapapun. Kami ridho memaafkan kesalahan Kami siapapun. berharap ya Allah, Kami berharap ya Allah, bukakan mata hati siapapun bukakan mata hati siapapun untuk memaafkan hamba. untuk memaafkan hamba. Bapak Ibu Saudara, kalau almarhum ini nanti sebentar lagi kita sholati, kita kuburkan. Pada kebangkitan pertama dengar suara dari langit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah penentuan awal dan pada kelanjutan hidup di alam kubur. Datang malaikat mungkar dan nangkir bertanya, man rabbuka, man dinuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Lalu kalau kita tak bawa iman dan amal soleh, menjerit sekeras-kerasnya, la, dengan penuh ketakutan. Tidak terdengar suara dari langit, hadza abdi minal kafirin, hadza abdi minal fasiqin, hadza abdi minal mujrimin. Ini hambaku yang kafir, ini hambaku yang fasik, ini hambaku yang munafik, ini hambaku yang berdosa. Hamparkan tikar neraka kepadanya. Maka seorang hamba laki-laki akan datang tikar yang menyala-nyala apinya, lalu bersama dengan seseorang yang buruk rupanya, bau busuknya. Itulah amal hidupnya saat hidup di dunia. Sementara Bapak Ibu, saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir, semua terjawab. Terdengar suara dari langit, hadza abdi minal mu'minin, ini hambaku yang beriman, hamparkan tikar surga kepadanya. Maka kita doakan almarhum mendapatkan tikar surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bila amal jariah ditumpuk mengimbangi dosa, baru bisa membentangkan tikar surga. Bila ilmu yang manfaat ditumpuk pahalanya mengalir mengimbangi dosa, baru bisa mendatangkan tikar surga. Tapi anak yang soleh tak perlu menunggu lama. Detik ini anak yang soleh merintih menangis kepada Allah, ya Allah ampuni dosa ayahku, ya Allah maafkan ayahku, ya Allah bebaskan anak ayahku dari nerakamu, dari siksa kuburmu, ya Allah bentangkan tikar surga. Bergetar arsy Allah. Lalu Allah perintahkan, anaknya yang soleh itu sedang menangis menggetarkan arsku, hentikan semua siksa untuk almarhum. Inilah alarm buat anak-anak beliau. Bila kita mengakui punya seorang ayah, sekaranglah waktunya. Jadikan pribadi kita anak yang soleh. Doakan ayah ibu kita yang sudah berada di alam kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir Bapak Ibu, sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, setiap orang akan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikatnya, disaksikan oleh orang-orang beriman. Iman kita ini dipersaksikan oleh Allah dan orang-orang beriman. Beliau lahir dari rahim ibu yang beriman, ayah-ayah yang beriman, hidup di lingkungan orang beriman, anak keturunannya beriman. Wafat kita iringi bersama-sama orang yang beriman. Bapak Ibu menjadi saksi. Insya Allah almarhum orang baik. Baik Pak Ibu. Baik. Insya Allah almarhum orang baik. Baik. Insya Allah almarhum orang beriman. Beriman. Dan kesaksian kita ini menjadi kesaksian sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.